Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas beberapa soal tugas ya yang telah diberikan di semester ini. Saya mulai dari tugas ke-8 dengan topik analisa dinamika Newton ya. Oke, di sini yang pertama soalnya adalah sebuah wadah berisi mainan penguin ditarik dengan gaya konstan sebesar 42 Newton sehingga dapat bergerak menaiki lintasan bidang miring dengan sudut kemiringan θ 37 derajat. Oke ya. Diketahui bahwa massa total wadah dengan isinya adalah 5 kg dan koefisien gesek kinetis antara permukaan wadah dengan lintasan adalah μk 0,2. Artinya adalah di sini sudah pasti baloknya bergerak karena di sini disebutkan bahwa adanya koefisien gesek kinetis ya, dan dia ada gaya gesek juga yang bekerja. Yang A, gambarkan diagram gaya benda bebas dari wadah balok tersebut. Oke, kita gambarkan. Sebelum menggambarkan gaya-gayanya, tentunya kita pilih dulu ya, koordinatnya seperti apa. Nah, di sini koordinatnya kita pilih mengikuti permukaan bidangnya. Nah, ini bidang miring, maka sumbu X-nya sebagai sumbu dia bergeraknya, saya ambil sejajar dengan bidang miringnya ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah sumbu X-nya. Seperti ini sumbu X-nya, sejajar bidang miringnya. Ini adalah sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya tentunya adalah sumbu yang tegak lurus ya, dengan sumbu X. Berarti seperti ini. Ini sumbu Y-nya. Seperti ini. Oke, ini adalah sumbu-sumbunya. Berikutnya adalah kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Tentunya sebuah benda yang bermassa itu pasti memiliki gaya berat ya. Nah, ini ada gaya berat. Ingat, arahnya dia selalu menuju pusat bumi atau ke bawah di sini. Maka ini adalah W-nya, gaya berat. Kemudian ada gaya normal juga yang bekerja pada sistem ini ya, jangan lupakan itu. Kita punya gaya normal yang arahnya apa? Arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan bidang ya, menjadi bidang. Jadi ke sini arahnya. Ini adalah gaya normalnya. Oke, saya pindahkan sedikit ke sini. Ini gaya normalnya, tegak lurus. Ya, ini gaya normal. Kemudian karena dia ada gesekan, maka ada gaya gesek yang arahnya selalu melawan arah gerak relatif ya dari benda terhadap permukaannya. Jadi ke sini. Nah, ke sini ya, berarti ke arah sebaliknya. Ini adalah gaya gesek ya, kinetik ya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistemnya ya. Tentunya di sini kita juga lihat bahwa untuk gaya berat ini yang W, dia posisinya tidak berada di sumbu Y, tidak juga di sumbu X. Maka W ini perlu kita uraikan ya ke sumbu-sumbu yang terdekat, yaitu saya uraikan satu ke sumbu X, ke sini berarti ke arah sumbu X maksudnya ya. Sini. Dan satu lagi adalah kita uraikan ke sumbu yang yang Y-nya ya. Jadi ini sumbu X, mungkin kurang terlihat ya. Saya ganti dulu warnanya. Kita pakai merah aja nggak apa-apa, biar terlihat. Jadi satunya saya uraikan ke sini, ke sumbu X. Oke, ini ya agak jelek tapi ya terlihat. Yang penting satu lagi saya uraikan ke sumbu Y ke sininya ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, kalau saya gambar mungkin seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah tetanya di sini. Maka saya punya di sini adalah ini W cos theta. Yang sebelah sini jadinya adalah W sin theta. Oke, ini adalah yang A untuk menggambarkan diagram gaya benda bebasnya.
Kemudian yang B katanya adalah hitunglah gaya normal yang bekerja pada wadah balok. Nah, kita ingin mencari yang namanya gaya normal di sini. Gaya normal itu kalau Anda lihat pada gambar tadi kita buat, kan dia berada di sumbu Y kan ya. Maka kita perlu meninjau gaya itu ya. Jadi untuk mencari gaya normal, dia terletak atau dia ada itu kan di sumbu Y. Maka kita gunakan hukum Newton pada sumbu Y ya. Jadi sigma F pada sumbu Y itu sama dengan apa? Karena pada sumbu Y ini balok nggak bergerak, kan balok tidak naik turun di sumbu Y ya. Dia hanya bergerak sepanjang permukaannya di sumbu X. Maka pada sumbu Y ini total gayanya sama dengan 0. Ada apa aja gaya di sumbu Y? Kita lihat ya, di sumbu Y kita punya dua gaya kan ya. Ada N dan ada W cos theta yang arahnya berlawanan. Artinya dia saling mengurangi kan ya. Maka di sini saya punya N yang ke arah atasnya dikurangi W cos theta karena dia melawan arah N itu sama dengan 0. Hanya ada dua gaya. Berarti N itu sama dengan pindah ruas W cosinus theta ya, sama dengan kita masukkan W itu adalah M kali G, cosinus theta adalah cosinus theta-nya sudutnya di soal 37 derajat ya. Kita masukkan angkanya, M-nya 5 kilogram, G-nya 10 meter per second persegi, cos theta-nya saya ambil 0,8 aja ya. Di kalkulator 0,79 biasanya. Kita kalikan 50 kali 0,8 itu hasilnya Anda bisa menghitung ya. Kira-kira hasilnya 40 Newton ya. Itu adalah gaya normalnya. Berikutnya yang C adalah kita mencari apa itu percepatan gerak dari wadah balok ya. Nah, di sini kita bisa lihat kan ya bahwa dia bergerak ke arah sumbu ini kan, ini arah geraknya. Karena dia arah geraknya di sumbu X ya, maka untuk mencari percepatan kita tinjau sumbu X-nya kan ya. Jadi kita cari menggunakan sigma F dalam arah X itu karena dia bergerak maka ini sama dengan M kali A gitu kan ya. Nah sini ada M kali A, dalam arah X ada gaya apa aja di sini kita lihat ya. Dalam arah X kita punya F satu di sini, kita punya W sin theta dan kita punya FK. Ada tiga gaya ya, ada F, ada W sin theta, ada juga FK. Sama dengan M kali A. Ingat, semua gaya yang searah dengan arah gerak atau arah percepatannya itu yang positif. F ke kanan, searah gerak positif. Sisanya ada W sin theta melawan arah gerak negatif. FK juga melawan arah gerak dia negatif. Oke. Dari sini kita masukkan data-datanya dan kita pecah yang belum tahu ya. F itu kan F diketahui dikurangi W sin theta adalah M kali G sin 37 derajat kurangi FK adalah mu K dikalikan dengan N. Itu sama dengan M kali A ya. Kita masukkan data-datanya ya. F itu soalnya adalah 42 Newton dikurangi M kali G 5 kg kali 10 meter per second persegi kali 0,6 sinus 37 derajat kurangi mu K-nya adalah 0,2. N-nya dari jawaban yang B itu adalah 40 Newton sama dengan 5 kg dikalikan dengan A, itu kan ya. Dari sini Anda berarti bisa mencari ya berapa A-nya ya. Berarti ini kan 42 ya, kita kurangi dengan 5 kali 10 0,6 itu hasilnya adalah 30
dikurangi dengan 0,2 kali 40, itu adalah hasilnya berarti 8, itu sama dengan 5A ya. Berarti kita punya yang ruas kiri kita kurangkan, itu hasilnya adalah 4 sama dengan 5A, maka A-nya sama dengan 5 kita pindahkan 4/5 alias sama dengan 0,8. Ya, seperti itu ya. Jadi sekarang kita sudah memperoleh berapakah gaya normalnya dan juga percepatan gerak dari wadah baloknya ya. Itulah soal yang pertama untuk tugas 8. Berikutnya yang kedua. Kira-kira seperti ini soalnya. Oke. Ini katanya adalah kita punya dua buah balok, masing-masing balok A bermasa 2 kg dan balok B bermasa 3 kg dihubungkan dengan seutas tali ideal seperti pada gambar. Kemudian sebuah gaya sebesar FB 20 Newton dikenakan pada balok B sehingga kedua balok dapat bergerak bersama ke arah kanan. Oke ya, jadi kebayang ya. Lihat gambarnya. Diketahui bahwa terdapat gesekan antara permukaan kedua balok dengan lantai dengan miukanya 0,1. Artinya ini udah pasti dia bergerak, kemudian ada gaya gesek di situ. Yang pertama, gambarkan diagram gaya benda bebas dari masing-masing balok. Persis sama ya, kayak tadi ya. Kita gambarkan. Tentunya ini udah ada sumbunya ya, karena dia bidang datar, maka sumbu X-nya kita ambil sumbu datar aja, sederhana. Kemudian kita gambarkan untuk masing-masing balok ada gaya apa aja. Tentunya kita mulai dari balok A ya. Pasti ada gaya berat ke arah bawah. Kasih nama aja. Ini adalah gaya berat untuk balok yang A. Kemudian berikutnya pasti ada gaya normal gitu ya ke arah atas. Di balok yang A ini, saya gambarkan lagi ke sini. Ini adalah gaya normal untuk balok yang A. Berikutnya adalah karena ada tali, maka pasti ada gaya tegangan tali yang bekerja. Arahnya kemana? Arahnya adalah menjauhi bendanya. Ini NA, maka ini menjauhi NA, arah gaya tegangan talinya ya. Ya, itu arahnya. Saya perbaiki dulu gambarnya sedikit biar lurus. Oke, ini adalah T untuk yang A. Berikutnya adalah ada gaya gesek yang bekerja ya. Arahnya melawan arah gerak, berarti ke sebelah kiri. Oke, ini adalah ada gaya gesek yang A. Oke, kemudian berikutnya untuk benda B, kita gambar lagi, persis sama. Pasti ada gaya berat yang bekerja pada balok B. Ya, ini ada WB. Kemudian ada juga gaya normal untuk balok yang B. Ini ada NB. Berikutnya ada gaya tegangan tali yang bekerja pada balok B. Arahnya menjauhi balok B ya. Talinya di sini. Kemudian berarti arahnya menjauhi B ke kiri gitu kan ya. Seperti itu. Ini adalah TB-nya. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi pasti ada gaya gesekan yang bekerja pada balok B. Arahnya melawan arah geraknya ya. Sini. Ini adalah saya bikin di bawah aja. FB ya. Kinetis ya. Oke, ini kita sudah lengkap menggambarkan diagram gaya benda bebasnya ya untuk tiap balok. Berikutnya yang B kita diminta untuk apa ini? Kita diminta untuk ini yang A tadi ya.
Hitunglah gaya normal yang bekerja pada masing-masing balok. Ya, oke. Kayak tadi ya. Kalau kita lihat gaya normal, kalau saya ambil sumbunya itu seperti tadi ya, ada sumbu X, sumbu Y, maka sumbu Y-nya ke sini. Ini adalah sumbu Y. Maka tentunya gaya normal kan ada di sumbu Y ya, di sumbu tegaknya. Maka saya bisa tuliskan bahwa kita tinjau sumbu Y. Ya, maka untuk benda yang A, berarti kan sigma Fy untuk benda A itu sama dengan 0, gitu kan ya. Ada dua gaya di sumbu tegaknya, yaitu ada gaya normal A dan ada gaya berat si A ya, sama dengan 0 jumlahnya. Karena berlawanan arah, maka saling mengurangi ya. Yang atas itu positif, yang bawah negatif. Sehingga NA-nya itu sama dengan, kalau saya pindah ruas, sama dengan WA. WA itu sama dengan MA kali G. Ya, maka ini sama dengan kita peroleh NA-nya sama dengan gaya normal A itu adalah MA 2 kg dikali 10 meter per second persegi ya. Hasilnya itu sama dengan 20 Newton. Sedangkan untuk benda B, ya sigma Fy untuk benda B itu sama dengan 0 juga. Di sana ada NB, ya Anda lihat, dengan WB ya, yang jumlahnya 0, NB ke atas positif, ke bawah WB negatif ya. Sehingga NB-nya saya pindah ruas si WB jadi positif WB sama dengan itu adalah MB kali G. Sehingga NB itu sama dengan WB-nya adalah 3 kg dikalikan 10 meter per second persegi. Sehingga kita peroleh NB sama dengan 30 Newton. Oke, jadi ada NA dan NB-nya sudah kita peroleh. Kemudian yang C, kita mencari apa di sini? Yang C-nya adalah kita mencari percepatan, ya. Kalau percepatan, maka kita bisa meninjau sumbu X-nya ya. Kita tinjau sumbu X di sini. Nah, sumbu X untuk benda A, ya, untuk benda A, untuk sumbu X kita punya sigma Fx ya, di benda A itu sama dengan massa benda A dikalikan percepatan. Ya, kita lihat sumbu X benda A kita punya dua gaya kan ya, ada TA dengan FAK ya. Jadi saya punya TA, gaya tegangan tali A, dan punya gaya gesek di benda A. Sama dengan MA kali percepatannya. Ya. Karena TA-nya ini, tadi saya lihat lagi ya, geraknya kan sebelah kanan pasti ya, ini arah geraknya. Karena TA-nya searah gerak sebelah kanan, maka dia positif. Kemudian FAK-nya karena melawan arah gerak, maka dia negatif. Ya. Seperti itu. Kemudian kita masukkan dari sini, saya punya TA, kurangi mu K kali NA, sama dengan MA dikalikan A. Kita masukkan data yang kita punya ya, berarti TA dikurangi mu K-nya adalah 0,1, dikali NA-nya 20 Newton, sama dengan massa A itu 2 kg, dikalikan A ya. Kita rapikan, maka ini saya punya TA dikurangi 2 itu sama dengan 2A. Ya. Atau berarti TA-nya sama dengan 2A ditambah dengan 2. Saya simpan ini persamaan 1. Berikutnya untuk benda B,
Saya punya sigma fx benda B sama dengan MB kali A. Nah, kita lihat untuk benda B, sumbu X 3 gaya, ada gaya FB, ada gaya TB, ada gaya FBK ya. Saya punya di sini ada FB, ada TB, ada FBK sama dengan massa B dikali A. FB kita lihat arahnya ke kanan, searah gerak positif, TB ke kiri negatif, FBK ke kiri negatif ya, karena melawan arah geraknya. Kita masukkan ya, berarti FB dikurangi TB dikurangi mu K kali NB tadi ya, hati-hati dengan arahnya, ini MB kali A ya. Oke, ini kita masukkan datanya, FB-nya itu 20 Newton, kemudian kita punya TB belum diketahui ya, ada mu K juga itu 0,1, kemudian ada NB yang kita peroleh dari soal yang A gitu ya. Jadi kita bisa cari seperti itu. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat juga ya, masukkan tadi datanya. Saya punya apa aja? FB-nya 20 Newton ya. Dikurangi TB dikurangi mu K-nya 0,1, NB-nya adalah 30 Newton sama dengan massa benda B-nya itu 3 kg kali A ya. Kita rapihkan. Berarti kita punya 20 kurangi TB kurangi 3 sama dengan 3A ya. Nah, di sini saya pindahkan TB sama dengan apa ya? Berarti kan ini 20 17 kurangi TB sama dengan 3A, maka TB-nya sama dengan, kita pindah ruas ya, 17 kurangi 3A. Ini persamaan 2A. Oke, dari sini berarti kita ingat ya, karena ini adalah satu tali yang sama, menghubungkan benda A sama B, maka kita punya hubungan bahwa TA itu sama dengan TB. Ya, sehingga saya punya 2A tambah 2 itu sama dengan 17 dikurangin 3A. Kita pindah ruas, berarti 2A ditambah 3A sama dengan 17 kurangi 2 ya. Ini saya punya 5A sama dengan 15. Maka A-nya sama dengan 15/5 itu sama dengan 3 meter per second persegi ya. Nah, ini adalah percepatan gerak dari kedua balon tersebut ya. Itu dia. Berikutnya yang D, saya simpan di sini. Berapa tegangan talinya ya? Berarti Anda mencari, kalau tegangan tali, berarti ya mencari TA ataupun TB-nya. Nah, ini sama saja. Ini atau ya. Pilih saja, kenapa akan sama hasilnya ya. Jadi misalkan ya, kalau TA kan Anda punya 2A tambah 2 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 ya, sama dengan 8 Newton, gitu kan ya. Kalau mau mencari TB sama dengan 17 dikurangin 3A, gitu kan ya, sama dengan 17 dikurangin 3 kali 3, 17 kurang 9 ya 8 Newton juga. Sama aja. Ya, jadi bebas mau TA atau TB, nggak usah kedua pun nggak masalah, karena akan sama hasilnya kalau Anda benar menghitung di awalnya. Oke, seperti itu untuk apa namanya soal yang tadi.
Berikutnya kita bisa lihat lagi soal lainnya ya. Saya akan ambil sebagai contoh saja langsung dari apa ya, tugas ke-9 ya, akan saya ambil di sini. Tugas ke-9-nya kita coba cek. Itu topiknya adalah tentang usaha energi ya. Oke. Sekarang tugas 9 kita lihat di sini. Masih coba kopikan dulu soalnya. Oh, sorry. Tugas 9. Oke. Ini tugas 9 saya ambil yang nomor 1-nya ya. Seseorang memberikan gaya konstan F sama dengan minus 68 Newton, I ditambah 36 Newton J, topi, pada sebuah mobil bermasa 380 kg. Akibat gaya tersebut, mobil bergerak sejauh delta R sama dengan minus 24 meter I tambah 42 meter J. Berapa besar usaha yang dilakukan orang tersebut pada mobil ya? Berarti di sini kan kita punya definisi kalau mencari usaha itu ya, usaha oleh gaya konstan W itu sama dengan F dot delta R gitu kan ya. Berarti ini adalah perkalian titik dari vektor ya. W-nya sama dengan minus 68 Newton I ditambah, mungkin saya tuliskannya biar lebih mudah aja ya. Saya buat lebih sederhana. Di sini saya buatkan minus 68 I ditambah 36J didotkan dengan delta R-nya adalah minus 24 I ditambah 42J. Ini Newton, ini meter. Sama dengan, Anda masih ingat kan ya, kalau kita mengalihkan vektor secara dot produk, maka ya yang I sama I, dan yang J sama yang J aja kita kalikan ya. Jadi kan ini hasilnya sama aja dengan minus 68 dikalikan minus 24 ditambah 36 dikali dengan 42 ya. Anda bisa hitung hasilnya berapa di sini ya. Silakan tinggal kalikan aja. Jawabannya dalam Joule. Oke, sederhana ya untuk yang ini kan. Anda bisa menghitung seperti itu. Nah, berikutnya saya ambil lagi masih soal di modul di tugas ke-9 ini. Berikutnya adalah berkaitan dengan ini ya, analisa grafik ya. Nah, oke, sebuah gaya F dikenakan pada mobil mainan bermassa 2 kg sehingga mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X. Komponen gaya Fx bergantung pada posisi X seperti pada gambar. Oke, jadi artinya adalah si gayanya ini nilainya berubah-ubah tergantung jarak yang ditempuhnya. Ya kan? Ini kan makin lama makin naik ya. Ini F sumbu Y-nya Anda lihat. Mobil mainan tersebut awalnya berada dalam keadaan diam pada X0. Oke, ini poin penting ya, awalnya dalam keadaan diam di X0. Gunakan prinsip usaha energi untuk menentukan kelajuan benda ketika berada di posisi X 30 cm dan B 50 cm. Oke, di sini adalah kita gunakannya katanya prinsip usaha energi. Oke, jadi kalau kita gunakan prinsip usaha energi, maka kita punya sebuah hubungan antara usaha dengan energi kinetik ya di sini ya. Kenapa saya ambil kinetik? Karena mintanya adalah kelajuan benda. Kan energi yang berkaitan sama kelajuan benda adalah kinetik ya. Bahwa prinsipnya adalah usaha itu sama dengan perubahan
energi kinetik, gitu ya. Sama dengan energi kinetik akhir dikurangin energi kinetik awal. Nah, sekarang kita ingin tahu W-nya itu berapa nilainya dan EK-nya seperti apa. W-nya ini karena di sini usaha itu oleh gaya yang tidak konstan, kalau tadi kan gayanya konstan ya, sekarang tidak konstan, maka W-nya ini sama dengan gitu kan ya, W-nya adalah integral f dot dx. Kenapa pakai integral? Karena gayanya tidak konstan. Dan EK-nya juga adalah persamaannya setengah mv kuadrat. Dari sini, karena saya punya grafik antara F dengan jarak X, ya, anggaplah ini F, ini X, maka saya bisa menentukan bahwa integral f dx itu sama dengan ini adalah luas daerah yang diapit kurva dengan sumbu X-nya, ya, sumbu datarnya. Maka di sini saya bisa menghitung ya, yang A untuk mencari apa namanya, mencari kelajuan benda di X sama dengan 30 cm, maka saya bisa menggunakan prinsip ini, ya, berarti W dari 0 sampai ke 30 cm sama dengan EK akhir di 30 cm dikurangi EK awal di 0. Ya. W dari 0 sampai 30 cm adalah, kalau saya lihat gambar, maka saya bisa mengarsir sebuah daerah yang diapit antara sumbu X dengan kurvanya, ya. Jadi yang ini. Nah, ini luasnya. Ya, untuk yang ini. Jadi berapa luasnya? Anda bisa lihat kan ya? Sangat mudah, ini luasnya luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2 ya. Kita lihat ya. Alasnya adalah 30 cm. Hati-hati harus ubah ke meter ya di sini ya. Berarti alasnya adalah 0,3 meter. Dikali tingginya adalah 500 Newton dikali setengah. Ya, sama dengan ini berarti setengah M dikali V saat 30 cm dikurangi setengah M dikali V kuadrat yang saat dia 0 cm. Ya, saat 0 cm Anda lihat di sini benda dalam keadaan diam di soal ya. Ini artinya adalah V0-nya sama dengan 0. Artinya adalah ini semua 0 nilainya. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa hasil yang sebelah kiri itu 0,5 kali 0,3 kali 500 ya. Itu adalah 75 sama dengan ini setengah dikali masanya 2 kg dikali V kuadrat ya. Ini coret kan ya. Sehingga saya punya V kuadrat sama dengan 75, maka V-nya adalah akar 75 meter per second. Oke. Hal ini tinggal Anda untuk soal yang B ya. Anda tinggal hitung juga kan, bisa ya. W dari berapa? Mau cari di 50 kan ya. Berarti Anda bisa cari W dari 30 sampai 50 sama dengan EK di 50 kurangi EK di 30. Ya, berarti yang ini W-nya yang mana? Kalau saya arsir lagi, berarti W-nya yang ini.
Ya, Anda cari luasnya berapa, EK di 50 ya, Anda bisa cari EK 30-nya Anda sudah punya data V-nya dimasukkan, Anda bisa memperoleh berapakah kelajuan ketika X-nya 50 cm ya. Kira-kira itu untuk memperoleh hasil perhitungannya ya. Anda harus coba sendiri karena di sini apa namanya ya, harus dicoba lah ya, jangan sampai tidak pernah mencoba sendiri. Berikutnya saya ambil lagi dari tugas 10. Tugas 10 itu topiknya adalah momentum linear ya. Oke, saya ambil di sini. Ini tugas 10. Oke, kalau tugas 10 itu kita lihat soalnya, saya ambil dulu. Oke, tugas 10 ya. Katanya ini pada sebuah permainan kasti, bola bermasa 0,5 kg dilempar dengan kecepatan 5i tambah j meter per second ke pemukul. Kemudian bola dipukul sehingga kecepatannya berubah menjadi sekian ya, 3 dimensi. Hitunglah perubahan kecepatan pada sumbu X, Y, dan Z. Kemudian hitunglah perubahan momentum pada bola, hitung impuls pada bola, dan kemudian cari gaya rata-ratanya. Oke. Kita mulai dari yang A di sini. Nah, yang A kita lihat mencarinya adalah berapa delta V dalam arah X, delta V dalam arah Y, dan perubahan kecepatan delta V dalam arah Z, gitu kan ya. Nah, delta V itu apa sih ya? Delta V itu sama dengan V akhir kurangin V awal, gitu kan ya, sederhana ya. Kita punya bahwa V awalnya di soal itu sama dengan 5i ditambah J ya. Ini adalah V awalnya. Sedangkan V akhirnya di soal kita punya minus 15i minus 7J ditambah 10 katopi. Itu kan ya, meter per second. Nah, dari sini maka kita bisa bilang bahwa tadi ya, kita punya X, Y, Z, maka ingat yang I itu adalah ini arah X, yang J itu adalah arah Y, yang Z itu adalah arah K. Oke, maka kita bisa pecahkan di sini ya. Berapa sih delta V dalam arah masing-masing? Ya, berarti delta V dalam arah X sama dengan ambil yang I-nya aja. Berarti ya VF dalam arah X kurangi VI dalam arah X ya. Sama dengan yang I-nya berarti minus 15 I, gitu kan ya, dikurangin 5i sama dengan minus 20i. Kemudian delta V dalam arah Y itu adalah V akhir dalam arah Y kurangi V awal dalam arah Y. Sama dengan berarti yang J topinya sekarang. Akhirnya adalah minus 7J dikurangin J topi aja kan ya, berarti itu J topi itu kan ini 1 berarti ya, sama dengan min 7 min 1 minus 8 J topi. Kemudian delta V dalam arah Z itu adalah VF dalam arah Z dikurangi V awal dalam arah Z ya. Akhirnya adalah 10 K topi dikurangin awalnya kosong nih, nggak ada apa-apa, berarti 0 itu sama dengan 10 K topi. Ini adalah perubahan kecepatan pada tiap sumbu baik X, Y, dan Z ya. Satuannya meter per second, dan meter per second.
Berikutnya yang B adalah kita mencari berapa perubahan momentum ya. Ya kan berarti nyari perubahan momentum itu kan berarti delta P gitu kan ya, sama dengan P akhir dikurangi P awal gitu kan ya. Nah, rumusnya kan sama dengan berarti ini M kali V akhir dikurangin M kali V awal gitu ya. Karena M-nya sama, berarti M-nya saya keluarkan. Ini adalah V akhir kurangi V awal. Ya. Sehingga sama dengan ya M dikalikan dengan delta V. Nah, delta V-nya berapa? Delta V-nya adalah ya sama dengan di sini. Jadi delta P itu sama dengan M kali delta V. Delta V-nya ada 3 kan, ada IJK. Gabung aja berarti M-nya sama dengan 0,5 kg. Delta V-nya adalah minus 20I minus 8J tambah 10K meter per second ya. Kita kalikan berarti semuanya masing-masing kalikan ya, karena dia IJK, berarti ini minus 10I minus 4J ditambah 5K. Satuannya adalah kilogram meter per second. Oke. Kemudian yang C-nya adalah mencari impuls. Ingat bahwa teoremanya bahwa impuls itu sama dengan ya perubahan momentum. Ya. Jadi ya I itu sama dengan ya delta P. Sama dengan ya jawaban yang B ya. Minus 10I minus 4J ditambah 5K. Terakhir adalah jika tumbukan bola dengan pemukul berlangsung selama 0,02 second ya. Jadi katanya kalau delta T-nya sama dengan 0,002 second, berapakah besar gaya rata-ratanya? Nah, besar ya. Maka kita punya teorema juga kan ya, bahwa impuls itu sama dengan perkalian antara F dengan delta T. Sehingga dari sini gaya rata-ratanya sama dengan impuls kita bagi dengan delta T ya. Sama dengan minus 10I minus 4J ditambah 5K topi kita bagi dengan 0,002 second. Ya, ini kita peroleh berarti kan ya, satu-satu kita bagi 10 dibagi dengan 0,002 itu sama dengan 5.000, berarti minus 5.000I, kemudian 4 kita bagi dengan 0,002, itu dapatnya adalah 2.000. Satu lagi, 5 kita bagi dengan 0,002 ya, dapatnya adalah 2.500K. Ini adalah gaya rata-ratanya secara vektor. Ya, ini vektornya. Kalau cari besarnya, maka besarnya gaya rata adalah akar dari ini semua ya, minus 5.000 kuadrat ditambah minus 2.000 kuadrat ditambah 2.500 kuadrat. Hati-hati ya, ini minusnya nanti hilang semua karena dikuadratkan ya. Anda bisa hitung hasilnya berapa Newton. Itu adalah apa namanya untuk soal ini ya, momentum impuls ya. Oke, berikutnya di sini saya ambil lagi nomor 2-nya. Katanya sebuah inti atom tak stabil bermasa 17 kali 10 pangkat minus 7 kg mula-mula dalam keadaan diam.
dan kemudian pecah menjadi 3 partikel. Partikel 1 bermasa 5 kali 10⁻27 kg, bergerak sepanjang sumbu Y positif dengan laju sekian. Partikel 2 bermasa 8,4 kali 10⁻17 kg, bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju sekian. Massa total ketiga partikel sama dengan massa atom awal. Tentukan kecepatan partikel ketiga. Oke, jadi gini misalkan ya. Awalnya saya punya sebuah inti atom nggak stabil, kayak gini. Ya, punya massa sama dengan 17 kali 10⁻⁻27 kg. Mula-mula diam. V awalnya sama dengan 0. Kemudian dia pecah, kemudian pecah nyatu, katanya saya bikin dulu di sini sumbunya sebagai bantuan. Saya bikin gini aja, ya, pecah gitu kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y positif ya. Katanya pecahnya di situ kita lihat partikel satunya pecahannya itu ke sumbu Y positif. Oke, kita gambarkan ya. Satu ke sini. Kita gambarkannya sebagai M1. Ini M1, ini V1 finalnya. Itu kan ya, ke sumbu Y sama dengan, berarti ini berapa tadi? Kita lihat 6 kali 10⁻⁶ ya, karena ke arah Y positif ini adalah J topi. Kemudian ada pecahan berikutnya ke sumbu X positif ya. M2-nya di sini ke sini, atau saya kasih warna yang berbeda mungkin biar gampang kita melihat ininya, sistemnya. Ke sini ini ada M2 dengan V2 finalnya sama dengan ke arah X positif ya. Berarti dia 4 kali 10⁻⁶ ke arah I, meter per second. Kemudian ada M3-nya yang belum tahu kemana pecahannya. Sini ada M3, V3F-nya kita nggak tahu kayak gimana. Dengan catatan ya, ini massa total ketiga partikel sama dengan massa atom awal ya. Berarti saya bisa bilang bahwa dari kalimat ini bahwa M itu sama dengan M1 tambah M2 tambah M3. Kebayang ya, benda pecahnya di 3, berarti kan kalau yang pecahan yang kita jumlahin masanya sama dengan massa awalnya ya. Oke, berarti di sini kita lihat kita menggunakan yang namanya hukum kekekalan momentum gitu ya. Yaitu momentum total awal itu harus sama dengan momentum total akhir ya. Awalnya gimana? Awalnya saya cuma punya M1 aja dengan VI sama dengan pecah 3 ya. Jadi M1 V1 final ditambah M2 V2 final ditambah M3 V3 final. Gitu kan ya. Kita masukkan. Awalnya itu 0 ya kecepatannya, maka pasti ini 0 kan ya. Jadinya ini 17 kali 10⁻⁻27 kg kali 0 sama dengan M1-nya berapa? Mana M1? Ini 5 kali 10⁻⁻27 kg dikali V1-nya itu adalah 6 kali 10⁻⁶ ke arah J meter per second ditambah M2-nya adalah 8,4 kali 10⁻⁻27 kg dikalikan V2 finalnya adalah 4 kali 10⁻⁶ ke arah I meter per second. Ya, gitu ya. Bentar, ini ambigu. Ini tambah maksudnya. Kemudian ditambah lagi sama M3 ya. M3 itu adalah berarti dari sini kita lihat ke atas dulu ya. Berarti ini M3 sama dengan M
kapital kurangi M1 kurangi M2 ya. Kita hitung. M kapitalnya adalah 17 kali 17 kali 10 minus 27 dikurangi dengan 5 dikurangi M itunya ya. Hasilnya adalah kalau kita hitung ini berarti sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 27 kg ya. 3,6 kali 10 minus 27 kg dikali V3 finalnya yang dicari. Oke. Ini 0 semuanya ya. Ini 0. Berarti saya pindahkan semuanya luasnya. Sehingga kita peroleh, kalau Anda kalikan ya, masing-masing, berarti di sini kita bisa dapatkan, saya pindahkan luasnya yang sisanya ya, 5 kali 10 minus 27 kalikan 6, itu sama dengan berarti 30 kali 10 pangkat minus 21, itu kan ya, minus 8,4, kita kalikan sama 4, 33,6 kali 10 pangkat minus 21 juga sama dengan yang ini ya. 3,6 kali 10 minus 27 dikalikan V3 final ya. Gitu kan ya. Ini dalam arah I, ini J, ininya adalah yang I. Gitu ya. Berarti V3F-nya sama dengan minus 30, 10 minus 21J dikurangin 3,6, 10 4 minus 21I dibagi dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 27. Ya, Anda bisa hitung hasilnya berapa, titik-titik J kurangi titik-titik I. Minus titik-titik J ya, gitu ya. Sorry, ini mungkin biar kelihatan. Minus titik-titik J minus titik-titik I gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau saya gambarkan ya kira-kira V3-nya arahnya kalau digambar ini ke sini ya. Nah, jadi ke sini. Nah, gitu kan ya. Minus I minus J. Oke. Nah, ini adalah akhir untuk video yang ini. Video berikutnya, untuk materi berikutnya kita akan berikan di video selanjutnya ya. Oke. Terima kasih.